Menantu yang super gila. Bab 26. Apakah ini saya salah lihat, atau ini hanya mimpi? Saudara Wu Xiaohu, seorang pria bermartabat di jalan. Mengapa dia begitu menghormati menantu dari pintu ke pintu itu, saat ini? Sikap itu seperti melihat ayahnya sendiri. Bagaimana sampah ini bisa memiliki kemampuan seperti itu? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit diri mereka sendiri. Bermimpi, mereka pasti sedang bermimpi. Zheng Manner juga tercengang. Kekhawatiran awalnya berubah menjadi kejutan total. Bagaimana adegan ini bisa terjadi? Wu Xiaohu tidak memperhatikan sikap keluarga Zheng, jadi dia hampir berlutut dan berbisik. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu, kalau tidak aku tidak akan berani datang. Aku sangat marah. Cukup, Yi Hao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Selama bertahun-tahun belakangan ini, Anda juga harus maju ke depan untuk masalah sepele ini. Apakah Anda semua bercampur ke dalam perut anjing? Awalnya sampah ini membantu saya berinvestasi sedikit dalam saham pada hari-hari terpuruk saya. Wu Xiaohu tidak berani menyembunyikannya sama sekali. Ye Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, sekarang dia bangkrut, kamu bisa melakukannya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Wu Xiaohu terlalu tidak dewasa yang membuatnya sedikit kecewa dan bahkan tidak mau untuk memperhatikan dia. Selesai. Wajah Wu Xiaohu menjadi pucat, pria besar di jalan ini benar-benar ketakutan. Yang lain tidak tahu siapa Yi Hao, tetapi dia tahu bahwa ketika dia masih remaja, dia sudah mulai mengatur seluruh lingkungan. Dahulu, Wu Xiaohu menjadi orang seperti anjing di jalan, tetapi dia tahu bahwa di depan Yi Hao, dia hanyalah seorang anak kuda. Tuan muda tidak pernah menyukai omong kosong, jika dia tidak berbicara, itu berarti dia sudah marah. Pukul dia sampai mati. Wu Xiaohu berteriak keras, dan masalahnya belum selesai. Ngomong-ngomong, Tuan muda baru saja mengatakan bahwa anak ini bangkrut, jadi saya memasukkan uang itu ke dalam bisnisnya. Begitu dia memikirkan ini, mata Wu Xiaohu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia melangkah maju dan meraihnya langsung. Kerak Xiang Dong Liu ditariknya ke atas. Pada saat ini, Xiang Dong Liu memiliki hidung memar dan wajah memar, sedikit lebih cantik dari kepala babi. Pada saat ini, dia menangis, saudaraku, mengapa? Bab 27. Plaak. Wu Xiaohu menamparnya lagi dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak menerima jika aku pukul seperti ini? Siapa Yi Hao dan kamu bisa menyinggung perasaannya? Keluarga Zheng, apakah dia orang yang tidak berguna? Xiang Dong Liu sangat menyesal bahwa dia akan muntah darah saat ini. Orang yang dia panggil benar-benar memukulinya seperti ini, atau karena pengaruh dari kata-kata Yi Hao, dia tidak melakukannya tidak mengerti. Menantu laki-laki. Wu Xiaohu mencibir, baru saja akan mengungkapkan identitas Yi Hao, tetapi kebetulan melihat Yi Hao meliriknya dengan santai. Dia menggigil tanpa sadar dan mengangguk. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bangkrut? Apakah 5 juta yang saya miliki dengan Anda hilang? Dia hampir tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan. Saudaraku, Anda mengatakan bahwa Presiden Xiang telah bangkrut? Apakah ini benar? Orang-orang seperti Tuan Zheng akan berani bangga di depan junior keluarganya sendiri. Hanya saja,
Di depan karakter seperti Wu Xiaohu, dia tidak berani omong kosong lagi dan tidak buruk untuk berani menanyakan kalimat ini pada saat ini. Wu Xiaohu memutar matanya, lelaki tua bodoh ini benar-benar tidak tahu identitas tuan muda. Tuan muda berkata bahwa bisnis Xiang Dongliu ini bangkrut, bisakah itu palsu? Namun, Wu Xiaohu tidak berani mengungkapkan identitas Yi Hao saat ini, tetapi meraih leher Xiang Dongliu dan berkata dengan dingin, "Kamu sendiri yang mengatakannya, setengah kalimat berbohong kepadaku dan aku tahu, satu kata akan menghancurkanmu. Katakan padaku." Xiang Dongliu hampir buang air kecil, kakakku, aku tidak bermaksud. Aku bangkrut, tapi aku pasti akan mengembalikan uangmu, aku akan. Oke, seperti yang kamu katakan, aku akan memberimu 3 hari atau aku akan memotong kakimu sebelum 5 juta Lao Tzu dikembalikan. Wu Xiaohu mencibir, lalu menampar lagi sebelum berteriak, "Ayo pergi." Anak buahnya itu semua meninggalkan keluarga Zheng dengan soos. Tidak ada yang melihat bahwa Wu Xiaohu ingin berlari lebih cepat saat ini. Jika tidak banyak orang yang menonton, dia benar-benar ingin membunuh Xiang Dongliu. Wu Xiaohu. Setelah Wu Xiaohu menghilang, Xiang Dongliu berdiri gemetar dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Keluarga Zheng saling memandang dengan cemas dan setelah beberapa saat seseorang tiba-tiba berkata, "Saya mengerti, Presiden Wu tahu bahwa Xiang Dongliu bangkrut dan dia datang untuk menampar wajahnya malam ini. Kupikir Yi Hao adalah orang melakukan ini. Dia beruntung, ketika saudaraku mencari masalah untuk Dongliu, dia dipukul olehnya." Tanda petik. Sampah adalah sampah, saya pikir ikan asin bisa terbalik. Aku hampir berpikir, orang ini benar-benar presiden baru perusahaan investasi YI. Aku bilang kalian terlalu banyak berpikir, menantu yang datang ke rumah dan mereka pikir tangannya kotor ketika dia pergi ke rumah semir sepatu Tuan Wu. Banyak orang mengerti bahwa ternyata Wu Xiaohu hanya karena dia kehilangan uangnya dia memukulinya ke timur. Dia pikir dia akan membantu Yi Hao. Bab 28. Tuan Xiang, tolong jelaskan. Saya baru saja meminta seseorang untuk memeriksa dan Anda tidak dapat mencairkan cek Anda sama sekali. Pada saat ini, Tuan Zheng menutup telepon dan berjalan keluar menghancurkan cek di tangannya, dengan lambaian tangannya. Di wajah Xiang Dongliu, ekspresinya sangat dingin. Dia awalnya berpikir bahwa 10 juta modal kerja telah diperoleh, tetapi tanpa diduga kata-kata Wu Xiaohu baru saja membangunkannya. Pada saat ini, Tuan Zheng sangat membenci Xiang Dongliu, karena hal terpenting bagi lelaki tua itu dalam hidupnya adalah kehormatan. Pada saat ini, pilihan Xiang Dongliu sebenarnya adalah pembisnis yang bangkrut, yang membuat wajah lamanya pergi. Xiang Dongliu menyeka darah dari wajahnya dan pada saat ini memaksakan senyum, "Orang tua, jangan lupa. Saya dari perusahaan investasi YI. Bahkan jika saya sudah bangkrut, itu hanya masalah waktu untuk kembali." Beberapa menit. Begitu dia mengatakan ini, tanpa sadar Tuan Zheng mengerutkan kening dan Xiang Dongliu mengancamnya. Perusahaan investasi YI, di belakang keluarga YI, keluarga pertama di Lingnan, bahkan keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasi mereka. Anjing keluarga mereka jauh lebih sombong daripada orang biasa di luar. Dengan latar belakang ini, sebenarnya tidak sulit untuk melakukan comeback. Tentu saja, Tuan Zheng tidak tahu bahwa Xiang Dongliu telah disapu oleh perusahaan investasi YI. Jika tidak, dia tidak akan takut sama sekali. Karena itu masalahnya,
ketika 10 juta di sini menjadi nyata. Keluarga Yi kami akan mempertimbangkan lamaran pernikahanmu lagi. Pak Tua Zeng menatap Xiang Dong Liu dalam-dalam, lalu menjabat tangannya dan bersiap untuk pergi. Tidak heran Wu Xiaohu ingin mengacau dengannya, dan aku ingin mengacau dengannya. Oke, setelah itu semua, dia adalah anjing dari keluarga Yi kami luar biasa. Mendengarkan keluarga Zeng yang menyebut diri mereka Presiden Xi yang sebelumnya, mereka semua memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka dan sudut mata Xiang Dong Liu terus berkedut. Melihat Zeng Manner yang cantik dan bergerak tidak jauh. Saat berikutnya, Xiang Dong marah dan malu. Sebelum semua orang memperhatikan, dia tiba-tiba meraih pisau barat di atas meja, bergegas ke kerumunan dan meraih Zeng Manner. Pisau barat langsung menyentuh tenggorokannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Zeng Manner tampak terkejut, wajahnya yang cantik pucat. Bagaimana mungkin Dong Liu yang selalu elegan, tiba-tiba menjadi sangat ekstrem. Diam. Xiang Dong Liu mencibir dan menendang meja di depannya yang menarik perhatian penonton. Dan kemudian menatap Tuan Zeng dan berkata dengan dingin, "Kamu, biarkan kamu menampar wajahku. Kamu, kepala sampah dari keluarga kelas 2, berani menampar wajahku." Wajah Tuan Zeng jelek, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa menurut pendapatnya, dia akan mengalir ke timur seperti orang buangan dan dia benar-benar akan membuat hal seperti itu. Tetapi dia juga manusia. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Xiang, sebelum semuanya menjadi terlalu besar, biarkan mereka pergi. Anda hanya berapa usia Anda, jadi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membuat keputusan kembali. Jadi mengapa merusak masa depanmu? Diam." Xiang Dong Liu mengangkat pisau barat di tangannya, "Menghancurkan masa depanku sendiri? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Masa depanku sudah lama berlalu. Baru saja, aku dipecat dari perusahaan investasi YI. Sekarang saya tidak punya sepeser pun. Kamu, tidakkah kamu memberi saya jantung paha?" Zeng Manner tampak terkejut. "Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang?" "Hahaha." Xiang Dong Liu mengangkat kepalanya dan tertawa. "Apakah kamu percaya omong kosong semacam itu? Aku tidak bodoh. Akankah aku membelikanmu bros dengan harga setinggi itu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Tapi aku tidak bisa memikirkannya. Kamu Zeng Manner, kamu terlihat sangat murni dan bersih. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh suamimu sendiri yang sudah meninggal dan kamu bahkan tidak tahu siapa yang memberimu barang. Kamu hijau yang buruk jalang teh dan aku buta melihatmu. Kamu." Zeng Manner sangat marah sehingga dia benar-benar ingin menampar Xiang Dong Liu, tetapi pisau barat pihak lain masih di lehernya. Dia tidak berani bergerak sama sekali, dia hanya menggigit bibirnya saat pendarahan akan datang. Xiang Dong Liu mengeluarkan bah, menatap Pak Tua Zeng, dan meraung, "Kamu kakek tua, dengarkan aku, siapkan uang 10 juta untukku dan sebuah mobil. Aku akan memberimu waktu 1 jam, jika kamu tidak siapkan itu maka biarkan dia mati bersamaku." "Kamu." Pak Tua Zeng menggigil karena marah, Xiang Dong Liu ini adalah mulut singa. "Janji atau tidak? Jika kamu tidak setuju, aku akan membunuhnya sekarang," teriak Xiang Dong Liu dengan keras. "Kakak, lepaskan kakakku." Zeng Xiaoxuan ingin bergegas dengan cemas, tetapi dihentikan oleh Teng Ling. Dia tidak tahu harus berpikir apa, dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Tuan Xiang, bukankah Anda hanya menginginkan uang? Saya akan memberikannya kepada Anda, jika Anda melepaskan putri saya."
saya akan memberikannya kepada Anda. Xiang Dong Liu mencibir, menatap menawan wanita ini yang selamat, berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kamu tidak akan memanggil polisi jika kamu tidak memiliki sandera di tanganmu. Kami tidak akan memanggil polisi karena dia menyanderamu. Teng Ling menunjuk ke arah Yi Hao dan berkata dengan ekspresi alami. Itu benar. Dia mengambilmu sebagai sandera. Dia menantu dari keluarga Zeng kami. Kami pasti akan menggunakan uang untuk menebusnya. Cepat dan lepaskan kakakku. Zeng Xiaoxuan juga dengan cepat membujuk. Ye Hao ini bukan omong kosong, itu pasti yang terbaik untuk dapat menggantikan saudara perempuan Anda sendiri. Jika tidak, sampah ini tidak akan memiliki peran lain, lebih baik mati. Oke. Xiang Dong Liu mencibir, penipuan inilah yang merusak perbuatan baik Lao Tzu. Jika Anda membiarkan dia datang, Lao Tzu akan mengembalikan putri Anda kepada Anda. Bab 29. Teng Ling mengangguk, bergegas di depan Yi Hao, dan memarahi, apakah Anda mendengar saya? Cepat dan menjadi sandera. Anda bajingan tidak berguna tanpa sandera. Anda telah berada di keluarga Zeng kami selama 3 tahun. Kami telah memberikannya kepadamu makanan dan minuman untukmu. Sekarang kamu telah menyusahkan kami. Aku ingin kamu terlihat baik. Ye Hao tampak acuh tak acuh, tetapi melihat wajah pucat Zeng Manner, hatinya melunak, yang membuat dirinya tak berdaya. Obat jatuh cinta padanya. Oke. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Hao tidak repot-repot mengurus Teng Ling, tetapi berjalan ke arah Xiang Dong Liu dan berkata dengan ringan, Xiang Dong Liu, aku di sini untuk menjadi sandera, kamu lepaskan istriku. Tanda petik. Zeng Manner terkejut, menatap Yi Hao dengan tidak percaya dan berkata, tidak, jangan datang ke sini. Jangan khawatir, kamu adalah istriku, aku akan melindungimu. Yi Hao tersenyum lembut dan berjalan ke Xiang Dong. Di depan Liu, dia membiarkan Xiang Dong Liu meletakkan pisaunya di lehernya. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Zeng Manner hanya merasa sedikit basah di depan matanya. Meskipun pria ini tidak termotivasi, dia adalah orang yang tidak berguna, tetapi hari ini dia rela menjadi sandera untuk dirinya sendiri. Manner, apakah kamu baik-baik saja? Teng Ling bergegas dan menatap Zeng Manner dari atas ke bawah dengan ekspresi gugup di wajahnya. Bu, aku baik-baik saja, tapi Yi Hao dia. Zeng Manner menghela nafas lega, tetapi memandang Yi Hao yang disandera tidak jauh, tetapi tampak khawatir. Teng Ling bahkan tidak melihat ke arah itu dan berkata dengan dingin, apa yang bisa dia lakukan? Setelah beberapa saat, itu akan baik-baik saja ketika kemarahan Xiang Dong Liu telah berlalu. Jangan khawatir tentang itu, Bu, tapi, tanda petik, tidak ada yang salah dengan dia. Dia menantu kita. Bukankah kita membesarkannya selama 3 tahun untuk kali ini? Apa pedulimu padanya? Teng Ling berkata dengan dingin. Ya, ayo pergi. Zeng Xiaoxuan juga menghentikan Zeng Manner dengan erat, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang impulsif. Tidak, aku tidak akan pergi, hal-hal belum terselesaikan, kata Zeng Manner, tetapi Teng Ling dan Zeng Xiaoxuan mengabaikannya sama sekali, dan menyeretnya pergi. Anggota keluarga Zeng lainnya saling memandang dengan cemas. Baru saja ketika Zeng Manner menjadi sandera, mereka enggan membayar. Sekarang sandera menjadi Yi Hao, mereka bahkan lebih malas untuk membayar. Bahkan lelaki tua Zeng berkata dengan dingin, hancurkan orang itu. Xiang Dong Liu tercengang, dan dia mengertakkan gigi dan berkata,
Kamu kakek tua, tidakkah kamu takut dengan kematian cucu menantumu? Cucu menantu bisa diganti, 10 juta tidak sepadan dan dia bukan lagi menantuku mulai hari ini. Setelah Tuan Zeng selesai berbicara, dia tidak melihat keduanya dari mereka, tetapi berbalik dengan tidak sabar dan pergi. Kedua sampah ini benar-benar menjengkelkan. Setelah beberapa saat, Yi Hao dan Xiang Dong Liu sama-sama diusir dari gerbang komunitas oleh penjaga keamanan dan kemudian mereka bahkan tidak melihat mereka, seolah-olah hidup atau mati Yi Hao tidak penting sama sekali. Wajah Yi Hao tanpa ekspresi dalam adegan ini, tetapi Xiang Dong Liu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yi Hao, kamu berada di posisi ini. Kamu masih menyandra keluarga Zeng mereka? Keluarga Zeng? Mengapa tidak? Status apa yang saya miliki, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya hanya tahu bahwa Zeng Manner adalah istri saya, orang yang telah memperoleh surat pernikahan. Tetapi bagaimana dengan Anda? Menjadi menantu dari keluarga Zeng, mengapa Anda ingin menjadi menantu dari keluarga Zeng? Bagaimana bisa begitu menyedihkan? Yi Hao terkekeh ringan, mengabaikan pisau barat di tangan Xiang Dong Liu sama sekali. Percaya atau tidak, aku membunuhmu. Xiang Dong Liu berteriak dengan dingin. Yi Hao berkata dengan ringan, lupakan saja, nyali macam apa yang bisa kamu miliki dengan sampah sepertimu. Jika kamu punya nyali, kamu hanya akan mengambil tindakan ketika penjaga keamanan menendangmu keluar dan kamu masih harus menunggu sampai sekarang. Bab 30. Xiang Dong Liu, kamu ingin tahu mengapa kamu bangkrut? Kenapa? Xiang Dong Liu hampir gila. Panggilan telepon datang entah dari mana malam ini dan dia bangkrut seperti ini. Dia juga ingin tahu mengapa. Yi Hao tersenyum dan mengeluarkan ponselnya lagi untuk menghubungi nomor telepon. Baru saja Xia Yun berinisiatif untuk mengiriminya nomor telepon. Telepon dengan cepat terhubung dan di seberang telepon, suara hormat Xia Yun datang. Presiden, Xiang Dong Liu telah diberhentikan sesuai dengan instruksi Anda. Pada saat yang sama, dia telah menggelapkan dana proyek perusahaan. Kami telah meminta pengacara untuk menindaklanjuti itu sebagai bukti. Xia, Sekretaris Xia. Xiang Dong Liu terkejut ketika mendengar suara yang dikenalnya ini, dan pada saat ini, dia hanya merasakan kegelapan di depannya. Pisau makanan barat di tangannya mendarat di tanah dengan dentang, dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa menjadi presiden baru? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa yang tidak terkenal kamu? Tidak mungkin. Xiang Dong Liu terus menggelengkan kepalanya, dia akan menjadi gila saat ini. Dia sudah menebak yang sebenarnya, tetapi pada saat ini dia tidak percaya, tidak peduli apa-apa. Tetapi ternyata sia-sia bahwa dia memandang rendah sama sekali dan mencoba bunuh diri seperti membunuh seekor semut. Aku mohon, beritahu aku siapa dirimu sebenarnya dan biarkan aku mengerti ketika kamu mati. Wajah Xiang Dong Liu runtuh dan dia benar-benar ingin menangis. Kamu tidak tahu, apakah keluarga Yi memiliki ahli waris sebelumnya? Yi Hao berkata dengan ringan. Tuan muda tertua. Xiang Dong Liu akhirnya pingsan, dia berlutut dan bersujud. Tuan muda tertua, saya mohon, saya tidak memiliki mata yang jernih. Saya tidak memiliki pandangan bagus, bisakah kamu melepaskanku? Perlakukan saja aku seperti angin dan biarkan aku pergi, aku tidak berani, aku berjanji tidak akan mengganggu istrimu lagi, aku berjanji tidak akan pernah muncul di depanmu. Aku mohon, kamu orang yang dewasa akan memberi saya cara untuk bertahan hidup.
Ye Hao berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak akan mencegah saya melihat matahari besok? Ye Hao, itu karena saya tidak punya penglihatan yang bagus, saya mohon, tolong beri saya cara untuk hidup. Saya benar-benar tidak bisa hidup seperti ini, saya tidak punya kredit buruk dalam bekerja. Aku sangat kerja keras di perusahaan investasi YI selama bertahun-tahun. Demi aku, tolong angkat tanganmu. Xiang Dang mendengus dan menangis, dan terus bersujud. Pergi, jangan muncul padaku di masa depan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ye Hao tidak punya pikiran untuk membuang energinya pada pria kecil ini, selama dia tidak keluar dan menghalangi. Terima kasih Ye Hao, terima kasih Ye Hao. Xiang Dongliu bersujud seperti bawang putih, dia tidak peduli dengan mata aneh orang yang lewat, selama Ye Hao mau melepaskannya, dia masih yakin bahwa dia bisa membuat serangan balik. Ye Hao tidak berbicara lagi, tetapi berbalik untuk menemukan keledai listrik kecilnya, dan pergi tanpa sedetik pun. Sepertinya dia tidak bisa kembali malam ini, jadi mari kita pergi ke perusahaan untuk melihatnya. Beberapa orang yang lewat yang melihat dari kejauhan tercengang. Bagaimana situasinya? Orang ini hanya menggunakan keledai listrik kecil bisa membuat orang berlutut. Pada saat yang sama, di villa keluarga Zeng sedang mengadakan pertemuan. Tidak ada yang peduli tentang Ye Hao dibawa pergi sebagai sandera. Pada saat ini, wajah Tuan Zeng sangat jelek. Kali ini, kami ingin membantu Dong Liu dan mendapatkan investasi dari perusahaan investasi YI, tetapi saya tidak berharap bahwa orang ini juga sia-sia. Mari kita bicarakan, apa yang harus kita lakukan untuk dapat melakukannya? Dapatkan investasi? Tanda petik. Ayah, apakah kita benar-benar membutuhkan dana ini? Kata Zeng Song dengan cemberut. Tentu saja. Anda lupa, apakah keluarga Zeng kami mengambil tanah di pusat komersial tahun lalu? Untuk tanah itu, kami menghabiskan banyak uang tahun lalu dan sebagian besar modal kerja keluarga diinvestasikan. Sekarang, perputaran modal telah ada beberapa kesulitan dan lebih banyak modal perlu diinvestasikan di pusat komersial. Jika kami berhasil mendapatkan investasi YI, semuanya tidak akan menjadi masalah. Kami telah berhasil mengembangkan pusat komersial dan kami akan mengambil alih perusahaan investasi YI. Keluarga Zeng kami cukup kuat untuk masuk ke jajaran keluarga kelas 1 di kota Nanhai. Tanda petik. Berbicara tentang ini, wajah Tuan Zeng serius, singkatnya, lebih baik mengandalkan diri kita sendiri sekarang daripada mengandalkan orang lain. Kita harus menemukan cara untuk mengejar ketinggalan dengan presiden baru, sehingga keluarga Zeng kita dapat bangkit. Bersambung.